البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Untuk hadis yang semalam, yaitu masalah apa itu? Asai ala al-armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang dia itu berupaya memenuhi keperluan janda dan orang miskin, dia seperti orang yang jihad di jalan Allah. Datang pertanyaan dari Indonesia, apakah mengurusi janda ini mengharuskan untuk kita menikahi dia? Ada pertanyaan gitu. Kemudian dia bertanya, apakah ada contoh dari salaf yang dia mengurusi janda tapi dia tidak menikahinya? Alhamdulillah contohnya ada dan ma'ruf. Yaitu apa? Dari sisi hadisnya saja tidak mengharuskan, karena yang namanya as-sa'yu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tibyan fi Hamalatil Quran, as-sa'yu adalah upaya untuk mencari ridho Allah dan upaya untuk mendatangkan manfaat. Dan ini lebih umum daripada menikah. Menikah boleh jadi niatnya baik, boleh jadi untuk perkara yang mubah, dan ini adalah salah satu dari upaya, tapi bukan upaya itu sendiri. Jadi as-sa'i itu lebih umum daripada sekedar menikah atau tidak menikah. Dan dalil dan contoh dari kalangan salaf diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Sahih beliau di dalam hadis tentang apa? Khutbah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekitar beberapa hari sebelum beliau dibunuh oleh si Abu Lu'lu' al-Majusi ini. Beliau berkhutbah bahwasanya demi Allah kalau umur saya itu dilanjutkan, dan beliau memang sudah punya firasat sebagaimana dalam hadis itu sendiri. Kalau umur saya dilanjutkan, saya akan berupaya untuk menjadikan bahkan para janda-janda di Irak semuanya nggak ada yang perlu kepada yang lain. Apakah berarti Umar akan menikahi seluruh janda di Irak? Itu nggak mungkin. Tapi ini adalah umum, yaitu apa? Memenuhi keperluan-keperluan mereka. Nah, ini memang Amirul Mukminin yang sejati. Seluruh hidupnya diupayakan untuk apa? Memenuhi keperluan masyarakat dan seterusnya. Tapi itu contoh. Umar berupaya untuk mengurusi para janda dan orang miskin, tapi tidak harus dia menikahi mereka. Demikian pula disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala dalam biografi Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin. Ketika beliau meninggal, tampak di belakangnya itu tampak tanda-tanda hitam kasar. Nah, kemudian beberapa saksi mengatakan beliau sepanjang hidupnya hampir setiap malam beliau itu memikul karung-karung gandum yang banyak diletakkan di depan pintu rumah para janda. Maka ini ada qarinah, ada petunjuk, boleh jadi bahkan jandanya nggak tahu siapa yang kasih kami makanan banyak-banyak ini. Kalau itu adalah suaminya jelas tahu ya. Menunjukkan apa? Dia bukan menikahi mereka semua. Dan juga apa, imam yang setiap hari bukunya kita baca, Abdul Ghani Al-Maqdasi, pengarang kitab Umdatul Ahkam itu. Di samping beliau sibuk dalam masalah hadis dan juga fikih, dan sibuk dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, sering beliau itu mengumpulkan bahan makanan. Di malam hari beliau keliling untuk meletakkan makanan itu di rumah-rumah para janda dan orang-orang miskin. Itu contoh dari kalangan para pendahulu kita. Upaya untuk menjalankan hadis Nabi tanpa bahkan boleh jadi tanpa berupaya untuk orang lain tahu siapa yang menolongnya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh, masih hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha, dan seterusnya. Makanan yang paling jelek adalah makanan walimah. Walimah yang bagaimana? Sifatnya setelahnya. Jumlah yang setelahnya adalah sebagai sifat, atau boleh jadi sebagai hal. Intinya adalah bukan walimah secara umum, tapi walimah yang dijelaskan setelahnya. Yaitu apa? Orang yang datang justru dilarang untuk memakannya. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Sementara orang yang enggan untuk memakannya justru dipanggil. Ini isyarat, maksudnya apa? Orang yang mendatanginya maksudnya adalah orang-orang yang miskin, para pengemis. Ternyata dia dilarang, padahal mereka itu perlu. Ini di zaman Nabi secara umum orang adalah masih banyak yang jujur. Mengemis berarti karena memang keperluan, bukan menjadi profesi. Sementara orang yang tidak perlu maksudnya adalah orang-orang yang kaya. Dia tidak perlu pada makanan tadi, justru itu yang dipanggil. Bukan berarti salah kita walimah, ketika kita walimah kita memanggil orang-orang kaya, bukan salah.
Tapi ketika yang dipanggil justru orang kaya saja dan orang miskinnya tidak dipanggil, maka ini yang salah. Wa man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah. Dan barang siapa tidak memenuhi panggilan tadi, yaitu seruan untuk walimah, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikuatkan, dijelaskan dengan lafaz yang lain. Wa fi riwayatin fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu min qaulih. Kata Imam Nawawi, ini adalah apa? Adalah hadis mauquf, yaitu ini adalah ucapan Abi Hurairah. Beliau menjelaskan maksud dari hadis ini apa itu bi'sat ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah yang yud'a ilaihal aghniya. Orang kaya yang dipanggil untuk makan itu, wa yutrakul fuqara. Sementara orang fakir justru ditinggalkan, yaitu tidak dikasih jemputan. Nah, ini menjelaskan lafaz yang sebelumnya. Tayyib, dari hadis ini kita mendapatkan faedah, yaitu perintah untuk bersikap lembut kepada orang-orang fakir. Perintah untuk tafaqud, yaitu senantiasa memeriksa keadaan para fuqara. Kalau mereka sedang memerlukan, maka betul-betul dibantu. Harusnya membantu itu setiap saat, tapi barang siapa tidak mampu setiap saat, paling tidak ketika walimah, mereka dijemput orang-orang fakir itu. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, yang tidak melakukan itu berarti makanannya bukan makanan yang tercela semata, bahkan makanan yang paling buruk. Na'udzubillah. Ini adalah celaan yang sangat keras. Dan kita tahu bahwasanya celaan yang sangat keras menunjukkan apa? Hukum asal perkara itu adalah haram. Dan kebalikannya boleh jadi sampai tingkat wajib. Ketika apa? Ketika memang keadaannya mengharuskan seperti itu. Paling tidak apa? Kita wajib untuk bersikap lembut kepada orang-orang fakir, bersikap sayang kepada orang-orang miskin dan yang semacam itu. Tayyib. Dan ini menunjukkan tentang apa? Tercelanya kezaliman. Az-zulm sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab, yaitu wad'u syai' ghaira maudhi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, sekarang orang ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang perlu makan tidak dikasih makanan, padahal dia mampu. Sementara orang yang tidak perlu makanan justru dia yang diajak-ajak untuk apa? Mendatangi makanan tadi. Nah, ini adalah kezaliman. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah tentang apa? Tentang fadlul adl, keutamaan keadilan. Rasulullah SAW sangat menekankan keadilan dan dalil-dalil banyak dalam Al-Quran wa Sunnah. Bahkan tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali untuk menegakkan keadilan. Tidaklah langit dan bumi diciptakan kecuali untuk menegakkan keadilan. Itu adalah makna apa? Makna al-qist. Dan itu adalah makna al-haq di dalam penciptaan langit dan bumi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Miftah Daris Sa'adah. Jadi segalanya memang diadakan oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan keadilan. Dan syariat ini didatangkan untuk menegakkan keadilan. Dan bentuk keadilan diantaranya adalah ini. Kalau ada walimah, orang yang perlu yang diutamakan. Orang yang tidak perlu bukan berarti haram dijemput, tapi boleh dipanggil, tapi yang lain lebih diutamakan sesuai keperluan. Baik, kenapa? Karena ini juga terkait dengan keuntungan sahibul walimah. Kalau yang memakan itu adalah orang yang tidak perlu, maka faedahnya kecil, maka pahalanya pun mengecil. Kalau yang memakan adalah orang yang memerlukan, maka faedahnya membesar. Sebagaimana kita dapatkan dari fatwa Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa dan juga ucapan Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Pahala itu semakin membesar manakala amalan itu manfaatnya semakin membesar. Makanya manakala manfaatnya mengecil dalam masalah yang disebutkan di sini, akhirnya walimahnya pun tidak diberkahi, bahkan sampai tingkat apa? Syarut to'am atau syarul walimah. Ya, syarut to'am, yaitu makanan yang paling buruk. Tayyib, hanya saja bukan berarti orang yang tidak perlu makanan kemudian apa? Dia bermudah-mudah untuk tidak mendatangi jemputan. Makanya Rasulullah bersabda di sini, wa man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa tidak memenuhi panggilan, berarti dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang lain. Wa man lam yujibid da'wah wa man lam yujib al-walimah faqad asa Abul Qasim. Barang siapa tidak memenuhi panggilan, tidak memenuhi jemputan walimah, dia telah durhaka kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Dan ini adalah mazhab Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama. Itu maksudnya walimah apa? Para ulama mengatakan maksudnya adalah walimatul urus. Bukan walimah yang tidak wajib. Ini adalah walimah yang wajib. Kenapa? Karena urus ini adalah
perpindahan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang sangat penting, yaitu apa? Sesuatu yang semula haram menjadi halal. Wanita ini haram bagi laki-laki yang itu, sekarang jadi halal, dan ini perlu saksi yang kuat, perlu bukti yang kuat. Makanya Rasulullah sampai mewajibkan adanya walimah di dalam pernikahan. Untuk apa? Di antara hikmahnya adalah untuk menutup pintu buruk sangka. Maksudnya saksi tidak selalu harus betul-betul ada saksi, orang tua pun cukup sebagai saksi. Cuma ini adalah untuk menguatkan, jangan sampai nanti ada orang buruk sangka, kita nggak tahu dia itu menikah, gimana tahu-tahu dia sudah berduaan dengan orang itu. Untuk menutup pintu ucapan macam itu, maka ada diwajibkan untuk walimah. Rasulullah bersabda, aulim walau bisyah, buat walimah walaupun hanya dengan kambing. Itu pun bukan batas minimalnya, boleh lebih kecil lagi kalau tidak mampu. Sebagaimana walimahnya Rasulullah dengan tamar dan akid saja. Tamar dan apa? Dan susu yang beku, sesuai dengan kemampuan. Intinya adalah apa? Manakala ini perkara yang sangat besar, untuk apa? Untuk menjadi saksi perubahan hukum yang sangat mendasar, masalah terkait dengan masalah kehormatan, maka orang yang tidak mau datang tanpa udzur, maka dia itu apa? Telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bahkan mewajibkan orang walaupun dia puasa, kalau ada jemputan walimah dia datang. Fa in syaa falyat'am wa in syaa falyasum wal yusolli alaih. Barang siapa dia mau setelah dia datang, boleh dia makan, yaitu dia membatalkan puasa. Kalau dia lebih suka puasa, boleh dia puasa, tapi hendaknya dia mendoakan orang yang walimah tadi. Jadi memang ini perkaranya besar untuk walimatul urus. Adapun walimah-walimah yang lain tidak sampai wajib hukum asalnya. Baik, hanya saja itu adalah pembahasan tambahan, tapi yang diinginkan di sini adalah apa? Masalah kelembutan dan sikap menolong kepada orang-orang miskin, kepada para fuqara dan semacam itu. Agar apa? Termasuk dalam bentuk rahmat, termasuk di dalam bentuk kasih sayang adalah apa? Yaitu isyrakuhum fil khair, yaitu kita mempersekutukan mereka di dalam kebaikan. Kita sedang gembira, kita ajak mereka ikut bergembira. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Walimah ni wajib, walimatul urus tu. Yang satu nak faham walimatul urus tu ketika mana? Sebab di sini adat sini biasa mereka buat pernikahan, ada satu majlis. Kemudian tu besoknya baru diajak jemput makan. Jadi yang mana satu? Itu satu soalan. Yang kedua, walimah yang bagaimana? Kalau walimah yang ada muzik, ada campur lelaki perempuan, adakah termasuk dalam wajib juga kita pergi ke macam mana? Walaupun saudara kita. Baik, disebutkan oleh para ulama bahwasanya boleh walimah itu di hari akad sekaligus. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa istri beliau. Dan terkadang juga karena kemampuan itu belum ada, maka Rasulullah SAW menunda walimatul urus atau karena udzur. Seperti apa pernikahan Rasulullah dengan Aisyah itu adalah ketika apa? Sebelum hijrah. Tapi walimahnya justru apa? Setelah hijrah, setelah Rasulullah dukhul. Demikian karena apa? Ada udzur-udzur kesibukan dan sebagainya boleh jadi. Atau karena apa? Tunggu sampai Aisyah itu apa istilahnya layak untuk didatangi. Tapi akadnya sudah lama. Kemudian contoh yang lain udzur adalah kisah pernikahan Rasulullah dengan siapa? Sofiyah binti Huyai. Pernikahannya ada di Khaybar. Tetapi Rasulullah membuat walimah untuk Sofiyah itu 3 hari setelah itu. Jadi boleh sesuai dengan kemampuan. Kemudian masalah yang lain apa tadi? Masalah musik dan lain-lain. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, yaitu tentang apa di antara masail Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya bahwasanya mendatangi walimatul urus itu adalah wajib. Sementara di dalamnya saya lihat ada kursi-kursi yang terbuat dari emas dan juga ada gelas-gelas, ada cawan-cawan yang terbuat dari perak. Maka kemudian dalam kisah yang lain adalah apa? Ada alat-alat musik dan sebagainya. Maka apakah boleh saya mendatanginya atau tidak? Imam Ahmad mengatakan jangan engkau mendatanginya karena pemilik walimah itu sendiri yang membatalkan haknya. Karena apa? Walimah adalah sesuatu yang hak. Tapi kalau dia dicampuri dengan maksiat berarti haknya itu batal dengan hak Allah Ta'ala. Hak untuk apa? Menjauhi kemaksiatan. Dan itu disebutkan prakteknya oleh siapa? Oleh Imam
Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam Syiar A'lamin Nubala, yaitu ketika di dalam biografi Imam Ahmad dalam jilid yang ke-12 kalau tidak salah itu, ketika beliau dijemput walimah, beliau datang. Nah, orang merasa bangga yang datang ini imam besar. Tapi begitu beliau masuk ke situ, beliau lihat bahwasanya cawan-cawannya itu terbuat dari perak. Maka beliau langsung pergi keluar. Nah, begitu orang pemilik walimahnya diberitahu Imam Ahmad keluar, langsung dia lari keluar dan dia minta udzur ini, minta udzur itu, minta maaf ini dan itu. Tapi Imam Ahmad memilih untuk tetap pergi. Dan ada beberapa contoh yang lain, bahkan apa disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ana lupa kalau tidak salah matanya ada di Sahih Bukhari itu tentang apa kisah Ibnu Umar, dan di dalam syarahnya juga disebutkan kisah-kisah yang lain, yaitu apa ketika kalau tidak salah Abu Ayyub Al-Ansari dijemput untuk walimah oleh Ibnu Umar. Ketika beliau masuk ke rumah Ibnu Umar, beliau lihat dindingnya itu banyak hiasan. Maka beliau pergi keluar. Kemudian beliau duduk di luar. Maka Ibnu Umar pun keluar mengatakan, wahai Abu Ayyub, ghalabatnan nisa, wahai Abu Ayyub, kita dikalahkan sama perempuan. Maka Abu Ayyub mengatakan, kalaupun para laki-laki kalah, saya nggak nyangka kamu juga kalah. Karena Ibnu Umar memang beliau orangnya sangat tegas, ma'ruf dalam masalah sunnah. Baik. Jadi intinya adalah apa? Dia wajib didatangi kalau tidak ada perkara yang menghalangi. Bismillahirrahmanirrahim.